Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teta. Aku dari jurusan Mass Communication B27 di BINUS University at Alam Sutera. Sekarang aku menjadi Ketua Umum UKM BAN periode 2025-2026. Salam kenal. Kalau Teta sendiri, tahu nggak sih sejarahnya terbentuknya UKM BAN dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Oke, kalau UKM BAN sendiri itu didirikannya dari 7 Juli 1987 dan nama pendirinya itu FX Roy. Nah, FX Roy ini dia adalah mahasiswa BINUS yang dimana waktu pada masa itu BINUS kan belum ada organisasi yang fokus di bidang musik ya. Jadi makanya FX Roy ini ataupun mahasiswa BINUS lainnya pengen nih ada organisasi atau UKM yang bisa ngembangin bakat mereka di bidang musik ataupun kayak mereka bisa eksplor kreasi-kreasi mereka dari minat mereka ini di bidang musik. Dan untuk perkembangannya sejauh ini kita kebetulan udah menjalani proker-proker yang udah melibatkan kerjasama juga sih Kak dari pihak eksternal ataupun dari pihak internal sendiri. Terus juga sekarang udah strukturnya juga udah lebih tertata dan udah banyak juga sih Kak anggota-anggota yang ada di UKM BAN. Nah, kalau untuk Teta sendiri, ketertarikan sendiri sama UKM BAN, kenapa sih kamu masuk UKM BAN? Oke, aku sendiri itu suka banget sama nyanyi Kak. Ya jadi makanya karena aku suka perform juga, makanya aku tertarik banget sama UKM BAN dan aku pengen ngasah bakat aku di nyanyi di UKM BAN ini, gitu. Nah, kalau UKM BAN itu adanya di region mana aja sih di BINUS dan udah berapa banyak anggotanya? Oke, buat region ada di semua region Kak. Ada dari Alam Sutera, Kemanggisan, Semarang, Bekasi, Senayan, Malang, apalagi ya? Malang sama Bandung. Pokoknya semua region tuh ada. Dan untuk anggota saat ini biasanya kalau misalkan kita open recruitment kayak expo gitu, itu bisa mencapai ratusan lebih. Untuk aktivis saat ini ada 50-an orang ya, sampai 60, sekitar segitu. Oke, nah masuk ke kegiatannya nih. Kalau kegiatan UKM BAN dalam setahun ini kegiatan rutinnya ada apa aja sih? Oke, buat kegiatannya itu kita ada program kerja wajib sama program kerja inisiatif Kak. Kalau misalkan program kerja wajib itu kayak yang rutin banget setiap tahunnya ada LDKA khusus aktivis, terus ada LDKA calon pengurus juga. Terus ada juga welcoming party itu setelah ada open recruitment itu, terus setelah ada audisi, itu nanti anggota-anggotanya bakal di welcome dengan adanya welcoming party itu. Terus ada juga coaching klinik. Nah buat coaching klinik ini kita wajibin setiap tahunnya itu ada coaching klinik khusus buat jobdesk yang ada di UKM BAN. Jadi kan di UKM BAN ini ada beberapa divisi ya Kak. Tiap regionnya itu ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi peralatan, ada divisi hubungan masyarakat, sama ada divisi publikasi sama dokumentasi. Nah, kita butuh coaching klinik ini buat setiap divisi biar anggota-anggota yang ada di UKM BAN ini tahu nih gimana sih jobdesk atau gimana sih cara kerja di UKM BAN selama setahun kepengurusan. Dan untuk program kerja yang inisiatif, kita juga ada yang rutin. Salah satunya ada Res Jam atau Res Concert. Jadi Res Jam atau Res Concert ini kayak mini concert yang ditampilin sama UKM BAN yang mana buat mengisi sela-sela waktu pas ada istirahat atau break. Ya, di setiap region itu kebetulan lagi kita rutinin, terutama di Senayan. Dan semoga nextnya bakal dirutinin lagi sih Kak. Sama ada lagi, yang terakhir itu ada gigs. Nah jadi kalau gigs ini kayak mini concert gitu, yang mana setiap gigsnya, kalau misalnya kita ada gigs atau mini concert, kita biasanya ada di tempat-tempat tertentu gitu, entah itu di restoran atau mungkin di area BINUS juga bisa. Dan setiap
gigs ini beda-beda genrenya Kak. Jadi dari UKM Band itu bisa kita explore genre, atau misalkan kita mau pelajarin genre-genre sesuai tema yang udah kita tentuin, itu juga bisa. Dan biasanya gigs ini tuh diadainnya setelah pelantikan atau setelah kepengurusan yang baru sama mau di akhir kepengurusan gitu. Kalau dari kamu sendiri, kegiatan unggulan yang dari UKM Band sendiri sama yang paling berkesan untuk kamu itu ada nggak? Ada, salah satunya yang gigs yang tadi aku sebutin Kak. Ya, jadi belum lama ini kita kan udah adain gigs namanya itu Retroforia. Nah, itu temanya buat 80s music. Nah, gak hanya itu sih Kak, dari sebelum-sebelumnya juga ada gigs dengan genre yang kita mau bawain, misalkan kayak rock, metal, indie, dan masih banyak lagi. Dan menurut aku, kenapa gigs ini tuh berkesan, karena aku gak cuman kerja sama pihak internal atau dari UKM Band-nya aja, tapi aku bisa kolaborasi juga nih, atau kerja sama pihak eksternal yang mungkin aku juga bisa ngenalin UKM Band ke pihak-pihak eksternal. Aku juga bisa membawa nama baik, nama BINUS di pihak eksternal. Terus aku juga bisa ngembangin dari anggota-anggota UKM Band, juga bisa ngembangin bakat mereka dengan menampilkan penampilannya lewat gigs-gigs itu. Terus mereka juga bisa explore banyak kan dari genre-genre yang udah ditentuin. Dan gak cuman penampilan juga sih Kak, kita juga belajar gimana sih cara kerja di bidang musik gitu. Dari divisi-divisi itu kan ada publikasi, peralatan, sama hubungan masyarakat gitu. Sama untuk yang terakhir itu paling inaugurasi. Kalau inaugurasi itu kan sebenarnya emang wajib dari BINUS ya, dan itu kan acara atau kegiatan peresmian BINUSian yang baru masuk semester. Dan itu menurut aku itu berkesan banget karena aku bersyukur dari BINUS UKM Band ini bisa dipercayai buat berkontribusi atau menampilkan performance-nya di inaugurasi yang acaranya bisa dibilang skalanya cukup besar gitu Kak. Nah, kalau tadi masuk ke kalian udah pasti harus sering latihan ya kalau di gigs-gigs itu, terus apalagi ada event-event BINUS lainnya sering ada manggung juga. Kalau gimana sih proses kreatif di dalam UKM Band khususnya dalam menciptakan karya, terus sesering apa sih kalian latihan bareng gitu? Oke. Kalau misalkan proses kreatif atau latihan, itu sebenarnya dari UKM Band sendiri kita lebih ngasih kebebasan sih Kak, lebih ngasih fleksibilitas sama kebebasan buat mereka latihan. Karena kan di UKM Band itu disediain beberapa band yang pastinya mereka juga punya jadwalnya masing-masing. Dan di situ makanya kita ngasih mereka kebebasan buat ngatur waktu mereka buat latihan, ataupun kayak explore ataupun ekspresiin lagu-lagu baru ataupun yang lainnya lewat latihan itu, asal mereka mematuhi aturan-aturan yang berlaku yang udah difasilitasi sama UKM Band. Contohnya kayak di Kemanggisan kan kita ada studio tuh. Nah itu kan ada regulasi-regulasi tertentu, jadi walaupun setiap bandnya dikasih kebebasan, mereka juga tetap harus ngikutin aturan yang berlaku. Dan misalkan kalau dari band aku sendiri ya Kak, itu sebenarnya buat latihan juga tergantung kalau misalkan ada event di BINUS atau kita mau ngisi performance di acara-acara UKM lainnya, atau misalkan kayak gigs kemarin itu biasanya kita baru adain latihan. Dan itu tergantung sih Kak, entah kita mau latihan, misalkan kita cukup nih latihan dalam sebulan itu setiap minggu 3 kali, itu juga bisa. Yang penting kita tetap mengikuti regulasi studio band yang ada, dan sebenarnya nggak harus latihan di studio band yang ada di Kemanggisan sih Kak. Kita juga bisa latihan di luar mungkin, ya kalau misalkan memungkinkan, kan ada juga yang dari Alam Sutra gitu. Dan yang pastinya walaupun juga aku kasih mereka kebebasan, kita kasih mereka kebebasan, kita juga tetap nekenin buat ya saling mendukung aja satu sama lain, dan buat mendorong mereka walaupun
kebebasan itu ada, mereka juga harus tetap profesional dan kasih yang terbaik gitu. Kayak gimana sih kalau untuk kamu sendiri ketua band sendiri untuk membangun solidaritas dan kerjasama tim anggota tuh kayak gimana? Oke, buat membangun solidaritas atau kerjasama tim itu yang pertama tentunya fondasi utamanya itu dari komunikasi ya Kak. Jadi kalau misalkan gak ada komunikasi mungkin kita gak ada yang namanya solidaritas ataupun kerjasama tim itu mungkin kurang berjalan dengan lancar. Makanya itu kenapa aku sebagai ketua umum itu nge-push banget setiap anggotanya kalau misalkan gak cuma dalam proker aja, tapi di luar proker pun aku mendorong mereka buat ada komunikasi yang terbuka antar anggota. Karena di sini kita UKM Band itu kan sama-sama ada tujuan bersama gitu, yaitu buat mengasah skill atau mengasah bakat dan minat kita yang sama, yaitu di bidang musik. Makanya di sini aku nggak mau ada kompetisi ataupun ada yang saling tersaingi, tapi kita saling terbuka aja. Kalau misalkan ada masalah atau apapun itu, kita tetap komunikasiin, gitu sih Kak. Nah kemarin ini aku juga tahu kalau UKM Band dapat penghargaan organisasi kemahasiswaan terbaik rumpun seni dan media informasi. Itu maknanya sendiri buat kamu tuh ada nggak sih? Oke, bagi aku dapat penghargaan rumpun seni terbaik itu gak cuman tentang pencapaian doang, tapi itu juga bentuk apresiasi aku sama semua anggota UKM Band yang udah kerja keras, yang udah ambil andil, gak cuman menampilkan bakat mereka aja, tapi udah melancarkan setiap program kerja yang ada di UKM Band, itu semuanya karena mereka. Jadi kenapa UKM Band bisa ada di titik mendapat penghargaan ini, itu pasti semuanya karena mereka. Jadi aku juga appreciate banget karena kerja keras mereka, dan menurut aku dari adanya penghargaan ini itu sebagai fresh start atau langkah awal buat aku ngembangin UKM Band ini menjadi lebih maju lagi atau ke level yang lebih baik lagi gitu. Jadi ya it's also a challenge for us gitu Kak. Oke. Nah kalau dari kamu sendiri untuk mempertahankan menjadi penghargaan ini dipertahanin untuk UKM Band sendiri itu bagaimana, sama ada inovasi apa nggak sih yang kamu kan jadi ketua baru nih, terus ada inovasi dari kamu atau program baru dalam waktu dekat ini ada nggak? Oke, kalau buat gimana cara pertahanin penghargaannya Kak, itu tentunya ini balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Aku tadi sempat mention soal komunikasi ya Kak, itu sebagai fondasi utama. Jadi kalau misalkan kita membentuk struktur yang kuat dalam suatu organisasi yang ada anggotanya, itu bisa menjadi fondasi yang kuat buat kita bisa mempertahankan misalkan kayak kemajuan UKM Band atau kayak berjalannya program kerja itu fondasi utamanya ya ada di situ, ada di struktur organisasi yang kuat, mulai dari divisi-divisinya ataupun DPI-DPI-nya termasuk aku sendiri. Oke, terus buat inovasi terbaru, sebenarnya aku ada sih Kak. Dari UKM Band kita rencananya itu lebih mau kolaboratif aja sama rumpun seni yang lain nih gitu, dan mudah-mudahan bisa terencana UKM Band bisa berkolaborasi lagi sama rumpun-rumpun seni yang lain, karena kan mungkin sebelumnya belum ada ya, dan semoga kita bisa menciptakan program kerja bareng-bareng nih yang gak cuma menguntungkan buat UKM Band aja, tapi buat rumpun seni yang lain. Terus sama aku juga lebih mau buat Res Jam sama Res Concert itu kan sekarang lebih dirutinin di Region Senayan. Nah kebetulan di Alam Sutra, Kemanggisan, ataupun region-region yang lainnya itu kan belum terlalu rutin ya Kak. Nah aku lebih mau rutinin di situ lagi. Tapi gak cuman Res Jam atau Res Concert aja sih. Di
region manapun itu, aku pengen lebih adain ya mengisi kekosongan-kekosongan yang kayaknya di spot ini, di spot BINUS yang di sini kayaknya bisa nih ada penampilan UKM Band. Ya kayak gitu sih Kak. Nah, terus kalau untuk acara terdekat ada nggak? Mungkin bulan depan, di bulan Juli gitu atau seterusnya ada event apa nih dari UKM Band? Oke, buat yang terdekat ini mungkin bakal ada expo kali ya, bakal ada open recruitment. Jadi buat teman-teman BINUSian atau yang tertarik sama UKM Band khususnya di BINUSian ya, bisa banget join UKM Band lewat expo yang akan diadain di Agustus. Sama selain itu, kita juga rencananya bakal adain gigs lagi. Nah, untuk temanya nanti lihat aja. Kalau untuk boleh dikasih tahu nggak sosial medianya UKM Band biar misalnya pada tahu event-event apa aja, terus kayak tadi temanya boleh dikasih tahu. Oke, boleh Kak. Buat IG UKM Band, sekarang kita yang paling aktif ada di Instagram @ukmbandbinus. Di situ bakal banyak info-info mendatang, bakal ada acara apa aja sih yang ada di UKM Band, itu bisa dilihat di situ, UKM Band Binus. Sama bisa lihat juga di TikToknya UKM Band, yaitu UKM Band Binus.